dan dia yang numpang gitu. Jangan Oke. anggap dia itu ditumpangi gitu. Jadi konyol besar Mhm. lah gitu, zombie kok Oke. dipercaya gitu. Kalau sampai dengan hari ini tanggal 15 April ini Mas Roy, Ya, nggak ada komunikasi secara pribadi, personal? ya. Ketika kita ngobrol ini hari yang sangat bersejarah. Di hari ini kalau ingat datanya ya, di jam-jam kita ngobrol ini adalah ketika kami bertiga, saya, Dokter Tifa, dan si Omon itu datang ke UGM, ke ruang 109 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Ajeng. Dan ini yang ditulis oleh Dokter Tifa kemarin. Bahkan Dokter Tifa itu masih menyampaikan dengan kata Dear Rismond. Jadi sebenarnya Dokter Tifa itu masih ingin mengingatkan gitu kan kepada dia untuk ingatlah ya masa-masa dulu ketika dia itu ikut gitu loh. Saya katakan dia yang ikut gitu loh. Karena apa? Dokter Tifa itu udah lama melakukan penelitian soal ijazah ini. Saya juga gitu loh. Meskipun kalau Dokter Tifa tuh reguler di Twitter, kalau saya sesekali dan tiba dia muncul gitu loh. Bulan Maret waktu itu. Dia Maret muncul Maret 2025, kemudian dia gabung dengan kami itu April dan tanggal ini 15 April 2025 tes yang lalu ya dia itu kemudian bersama-sama kami bertiga di ruang itu dan kamu langsung melihat langsung ijazah yang disebut ijazah Widodo. Coba Mon, kalau menurut penelitianmu yang terbaru itu, yang katanya itu asli, apa bisa menampilkan apa namanya lembar ujian? Tidak ada. Apa bisa mengubah nama Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro menjadi Doktor Insinyur Ahmad Sumitro lagi? Nggak bisa. Penjelasan dia terakhir itu soal translasi, rotasi, itu hanya pada satu aspek saja. Pada ijazah yang itu ada foto yang kemudian muncul lintasan merahnya itu. Nggak menjawab soal skripsi, nggak menjawab soal tanggal KKN, desa KKN Ketoyan, nggak menjawab soal Pak Kasmujo. Dan pertanyaan yang Mbak Ajeng tadi yang sampaikan bagus banget ya. Apakah sampai dengan sekarang ada kontak? Saya jawab, gimana bisa ada kontak? Yang bersangkutan itu memblokir kita semua. Bayangkan, apa tidak jahat itu? Teman-teman semua diblokir. Dan apa tidak jahat lagi? Dia bikin dua atau tiga ya celotehan ya, saya bilang celotehan di YouTube dia di pandemi itu. Tapi apa? Komennya ditutup ya, orang pengecut itu komen ditutup itu. Jadi nggak ada masyarakat yang, dan masyarakat tuh komen di tempat saya, di tempatnya Dokter Tifa, di tempatnya Mas Refli, di tempatnya Pak Taufik. Itu gimana Mas? Kenapa si Omon itu komennya ditutup? Saya tanya, ya tanya ke dia gitu. Mau WA aja langsung ke dia, tapi jangan jangan harap WA-nya akan terbalas ya, karena WA dari kami-kami ini pun semuanya diblokir. Jadi itu Mbak, orang bisa menilai kan? Mhm. Iya. Jadi saya sekaligus menjawab juga karena dia kan bilang, ya mana ada kesimpulan 99,9% palsu di tulisan saya di Jokowi Paper. 99,9% palsu saja. Memang itu adalah hasil dari seminar, hasil dari liputan, hasil dari penelitian saya yang berada pada makalah yang lain ya. Makalah yang itu yang saya katakan kan makalah yang lain. Makalah ketika saya presentasi di Polda Metro Jaya, makalah ketika saya presentasi di berbagai kampus, dan memang di buku Jokowi White Paper kan tidak saya tulis 99,9. Saya juga bilang 99,9 itu kalau misalnya wawancara begini. Kalau misalnya di seminar, dan itu ada angka-angkanya pun ada. Itu hasil dari angka matematis ketika hasil dari face recognizer itu yang tidak menemukan, kemudian dengan presentasi yang sangat kecil, kemudian angka dari misalnya analisis ya ada. Kenapa tidak tertulis di buku Jokowi Paper? Karena dia harus sadar ya, itu Mbak Dr. Tifa sudah mengatakan, pada ketika menerbit itu, saya itu sudah sepakat bukunya hanya 500 halaman. Tapi kemudian tiba-tiba dia sudah ngirim naskah 400-an halaman. Dan isinya sebagian besar, separuhnya. Ini harus diungkap juga ya. Separuhnya ini, kata Prof. Tono juga bilang, separuhnya itu isinya hanya rumus, hanya kemudian tabel. Dan itu tuh harusnya nggak masuk, nggak dihitung, itu harusnya masuk di appendix. Jadi dia sudah sengaja menutup itu, dan kemudian membuat kami ini kehabisan halaman. Dan ketika halamannya sudah dijumlah jadi 700, akhirnya kesepakatan udah lah Mas Roy sedikit aja. Ya makanya saya hilangkan link-link, kemudian uraian panjang soal video saya, kemudian yang makalah presentasi saya itu saya hilangkan. Sehingga saya cukup singkat aja resume. Tapi lihat komentar orang-orang yang baca Jokowi White Paper. Dari 700 halaman itu sebenarnya intinya atau istilahnya kalau wawancara itu dagingnya yaitu ada di 50 halaman pertama, 49 halaman pertama. Coba orang langsung batunya si Omon, pusing, nggak akan bisa dapat apa karena dia hanya cerita soal rumus dan itu diulang-ulangi, ini diulangi, ini diulangi, ini diulangi, ini kayak buku ajar yang sebenarnya tidak cocok untuk sebuah buku itu. Tapi oke lah,
Yang jelas apa? Memang tidak ada, dia harus baca seperti kalau kita baca undang-undang, itu nggak hanya di undang-undangnya, tapi harus baca juga naskah akademiknya. Dan memang 99,9% itu ada di makalah saya, clear banget itu. Ya, nah sekarang sama dengan kalau misalnya pemerintah menanyakan, ya ada di mana penjelasan dia soal 11.000 triliun persen? Nggak ada juga, ya. Jadi yang bohongnya lebih besar siapa? Yang 11.000 triliun persen, dan itu nggak masuk akal. Nggak ada peneliti yang sebenarnya angkanya sampai melebihi 100%. Persen itu per 100, per mil itu per 1000. Kalau dia sampai 11.000 triliun persen, itu artinya apa? Masa ada orang yang ngakunya peneliti seperti itu gitu. Jadi lucu banget lah gitu. Tapi yang jelas makanya kalau dia mau meralat itu silahkan. Tapi apa ya, orang mau percaya lagi ya. Karena dia menceritakan kehidupannya saja bohong, manusia aja dibohongi, Allah saja dibohongi. Ya apalagi masyarakat yang dia mau nulis sampai 700 halaman itu. Nggak akan bisa dia nulis itu, mau apa lagi? Dia mau meralat, statementnya Pak Kasmujo. Dia meralat, dia ketoyan, yang dia tidak hanya datang sendiri loh. Dia itu bersama-sama dengan Mas Michael Sinaga, bersama-sama dengan Pak Janes, bersama-sama dengan Pak Dr. Taufik ke tempat-tempat itu. Dan dia ketika merekam Pak Kasmujo itu juga ada Michael, ada Pak Janes, dia juga diantar oleh orang-orang di Jogja. Jadi itu bukan bisa dia klaim. Bahkan GEG, Gibran Endgame, ini saya ungkap aja. Data yang dia gunakan di Australia itu data saya, ya itu. Jadi dia nggak ada data apa-apa yang dari Australia itu. Ya data-data itu data saya. Dia hanya download beberapa keterangan saja. Kenapa dia tidak berani? Dia tidak berangkat sendiri ke Australia atau ke Singapura. Karena dia tuh sebenarnya khawatir kalau pergi ke luar negeri, dia tuh akan tertangkap. Ini komentar dari Michael ya, gitu. Karena apa? Karena dia pernah cerita bahwa dia tuh melakukan kejahatan ya soal hacking atau apa gitu ya, sehingga nama dia tuh sudah masuk di dalam notis ya, dalam merah gitu kalau di imigrasi. Ya itu sebenarnya orang ini kejahatannya banyak banget ya gitu. Tapi kan itu ya terus terang baru saya ketahui sekarang, Mbak Azim. Jadi dari apa, ketika akhirnya kita bongkar, awalnya kan kita sudah baik lah dengan teman, kita husnuzon, berpraduga baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.